Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Sahabat-sahabat Persikan Iman, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Bahagia terus ya sahabat-sahabat semua. Sahabat-sahabat, pada hari ini saya ingin menyampaikan, mungkin sahabat-sahabat sering mendengar kalimat amil zakat. Ya, amil artinya petugas. Amil zakat itu menunjukkan petugas pengelola zakat. Nah, saya di TPK Husnul Khotimah kadang sering ditanya, apa pekerjaan saya? Maka insya Allah saya bangga mengambil kepada amil zakat bahwa karena saya sekarang sering mengurus jenazah, jadi saat saya ditanya apa pekerjaan saya akan jawab saya adalah amil janais. Amil janais adalah petugas pemulasara jenazah. Janais bentuk jamak dari jenazah. Sahabat-sahabat, untuk menjadi amil janais, tentu saja selain azam, tekad yang kuat, maka mental kita harus terus-menerus dilatih. Mengingat amil janais ini nanti akan berhubungan dengan waktu, tempat, cara, dan lain-lain yang semuanya tidak bisa kita agendakan. Bagi para amil janais disebut memiliki jam kerja, mereka tidak memiliki jam kerja karena semuanya tidak bisa direncanakan. Apakah hari ini saya akan mandiin jenazah, besok atau 2 hari lagi atau minggu depan, saya tidak pernah tahu. Tapi pada sisi yang lain dikatakan tidak punya jam kerja, para amil janais tetap dia harus terus siap siaga selama 24 jam. Waktunya, handphonenya harus on terus. Karena itu semua akan membuat para amil janais ini menyiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya. Sahabat, amil janais ini selain dia harus memiliki azam yang kuat, maka hal yang kedua adalah mereka harus mempunyai ilmu yang memadai. Karena mengurus jenazah ini adalah bukan mengurus, mohon maaf, mengurus hewan, bukan. Jenazah adalah tetap manusia, tetap harus dimuliakan. Dan bagaimana cara memuliakan jenazah? Tentu saja seorang amil janais dia harus punya ilmunya, ilmu syariahnya yang memadai, pengetahuan medisnya tentang jenazah juga harus memadai. Yang ketiga, para amil janais ini dia harus punya sifat dan sikap bijaksana. Kenapa? Karena saat mengurus jenazah, selain diperlukan tuntunan syariah, kemudian pengetahuan medis yang menjelaskan tuntunan syariah tersebut, kadang saat kita mengurus jenazah, di lokasi tempat kita mengurus jenazah bisa jadi ada keluarga yang masih melakukan tradisi-tradisi. Itulah kita harus bersikap bijaksana. Bagaimana pada hari H saat pengurusan jenazah itu kita bisa memuliakan jenazah sesuai syariah dan juga pengetahuan medis yang memang mungkin diperlukan saat itu. Dalam syariah dikatakan, Rasulullah menyampaikan jika ada jenazah di hadapan kita, jangan sampai jenazah itu dibiarkan. Kemudian kita bertanya, apa ukuran
harus menyegarakan jenazah itu? Apakah 3 jam, 2 jam, 1 jam setelah kematian? Maka di sini pengetahuan medislah yang akan menyampaikan bahwa jenazah begitu ruhnya keluar dari jasadnya, saat itu terjadilah pembusukan di dalam tubuh jenazah. Oleh karena itu, medis mengatakan jangan sampai tunggu jenazah itu kaku, jangan sampai tunggu jenazah itu menebarkan aroma yang tidak enak. Segera mandikan jenazah, kapani jenazah. Itu ilmu syariah tentang jenazah dan ilmu medis yang menjelaskan itu lebih sering saling melengkapi. Rasulullah sudah punya estimasi, sudah punya perkiraan bahwa zaman ke depannya bisa jadi orang-orang yang meninggal luar biasa penyebab-penyebabnya. Banyak sekali ragam penyakit yang terjadi saat ini dan itu dibuktikan lewat ilmu medis. Yang ketiga, dalam pengurusan jenazah itu adalah kita harus bersikap bijaksana. Kenapa? Karena tadi sudah saya sampaikan, ketika mengurus jenazah biasanya kadang berkaitan juga dengan kebiasaan-kebiasaan, dengan tradisi-tradisi yang terjadi di masyarakat. Kita harus bijaksana menyampaikan bagaimana agar tradisi-tradisi yang memang menyerempet, menodai akidah dan ibadah ini tidak dilakukan pada saat kita mengurus jenazah. Sementara tradisi yang memang bersifat kaitan teknis semata itu bisa kita lakukan. Oleh karena itu, para amil janais harus mempunyai sikap bijaksana agar legowo terhadap setiap perbedaan yang terjadi di lapangan. Sahabat-sahabat persikan iman, amil janais juga seperti halnya kematian itu sendiri. Kematian itu bersifat misteri. Misteri waktunya, misteri tempatnya, dan juga caranya. Kita tidak pernah tahu kita akan mati di mana, dengan cara apa, dan juga kita tidak tahu kita ini menjemput ajal serba misterius. Begitupun dalam hal mengurus jenazah. Para amil janais tidak pernah tahu dan tidak pernah dan juga tidak boleh memilih. Ketika kita sudah berazam untuk menjadi petugas pemulasara jenazah, nggak boleh memilih-milih kondisi jenazah yang ada. Pasti jenazah itu suatu waktu kita akan hadapi jenazah yang normal, sehat. Tapi pada lain kesempatan kita mungkin akan melihat jenazah yang dia secara fisik memerlukan penanganan khusus dari kita. Sahabat-sahabat, pada satu kesempatan amil janais ini dia akan ringan saat berangkat dari kantor ke tempat memandikan, hanya berjarak ratusan meter saja, tempatnya di pinggir jalan raya. Tapi juga amil janais bisa jadi sewaktu-waktu akan berat saat tempat yang harus dituju berpuluh kilometer jalan naik turun, berkelok, bahkan kadang hanya bisa dilalui dengan kendaraan roda 2 dan resiko tergelincir, atau hanya bisa dilalui oleh jalan kaki. Itu amil janais. Pada kesempatan yang lain, amil janais akan merasa ringan saat jenazah yang ditemuinya terbaring rapih di atas dipan tertutup kain. Namun juga dia akan harus mengumpulkan keberanian saat menemukan jenazah yang kita lihat dia kaku tergeletak di pojok rumah, bersimbah darah, wajahnya lebam tak keruan. Padahal di situ banyak orang yang hadir. Semua orang alasannya sama, membiarkan jenazah itu karena takut.
Pada kesempatan yang lain, seorang petugas pemulasara jenazah, amil janais ini merasa ringan ketika berangkat di pagi yang cerah atau siang yang teduh. Tapi pada kali yang lain, amil janais ini harus mengumpulkan semangat karena harus pergi di hari yang gelap, udara dingin, dan cuaca hujan. Kesempatan yang lain lagi, amil janais akan ringan saat akan memandikan jenazah, jasad jenazah yang sebelumnya kita tidak kenal siapa yang akan kita mandikan. Tapi amil janais harus menyiapkan segala hatinya, perasaannya, menenangkan pikirannya saat yang harus kita mandikan adalah keluarga tercinta, sahabat dekat, atau rekan kerja. Begitupun satu waktu pada saat amil janais bertugas dengan segala kemudahan, maka kali yang lain dia harus menemui kondisi-kondisi yang memang tidak sesuai dengan prediksinya. Sahabat-sahabat percikan iman, amil janais adalah profesi yang dianggap oleh sebagian orang profesi yang tidak prestisius. Dari nilai ekonomi pun mungkin tidak menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi. Oleh sebab itu, di antara sebagian kita masih banyak yang tidak mengambil peran itu. Sahabat-sahabat percikan iman, salam semangat untuk amil janais dimanapun Anda berada. Barakallahu lana wa barokaka wa barakallahu lakum. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.